Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dan Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham, BP 17103-2036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Manajemen Laba melalui Aktivitas Real di Masa Pandemi COVID-19. Studi komparatif pada indeks perusahaan yang terdapat di indeks LQ45 di masa pandemi COVID-19 dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Dan saya dibimbing oleh Ibu Dr. Rita Rahayu, SE, MSI, AKCA. Baiklah, untuk sistematika penelitian saya, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, lalu yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil pembahasan, dan yang terakhir bab penutup. Baiklah, untuk pembahasan pertama kita masuk pada pendahuluan. Pertamanya yaitu latar belakang. COVID-19 mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret tahun 2020. Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, pemerintah mengambil inisiatif untuk menerapkan lockdown atau kita kenal dengan istilah PSBB. Akibat diterapkannya PSBB oleh pemerintah tersebut, banyak perusahaan yang terpaksa menghentikan kegiatan operasinya, sehingga menurunkan pendapatannya yang berakibat pada penurunan laba dari perusahaan. Adanya penurunan laba ini memungkinkan manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba. Manajemen laba menjadi satu tindakan yang mungkin dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka memenuhi ekspektasi dari investor. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heli pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa salah satu indikasi manajemen laba yang dilakukan perusahaan adalah mempengaruhi persepsi atau ekspektasi investor terhadap perusahaan. Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat menurunkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan yang disajikan haruslah berdasarkan pada kondisi sebenarnya. Menurut Scott dalam bukunya Financial Accounting Theory, menyatakan bahwa manajemen laba adalah pilihan manajer atas kebijakan akuntansi atau aktivitas real yang mempengaruhi laba untuk mencapai tujuan tertentu. Dari penjelasan tersebut dapat kita artikan bahwa ada dua cara yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan manajemen laba, yaitu melalui pendekatan akrual dan pendekatan real. Pendekatan akrual biasanya dilakukan oleh manajemen dengan memanfaatkan celah yang ada pada standar akuntansi keuangan seperti pada pengakuan depresiasi, amortisasi, dan celah lainnya. Sedangkan pendekatan melalui aktivitas real merupakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan melalui aktivitas-aktivitas real dengan mengintervensi kegiatan operasi perusahaan, seperti manipulasi penjualan dan kegiatan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, tren lebih menunjukkan kepada penelitian lebih kepada manajemen laba real daripada manajemen laba akrual. Pendeteksian manajemen laba real pertama kali diperkenalkan oleh Rochoduri pada tahun 2006 dengan menelaah dan menganalisa 3 pos penting dari laporan keuangan. Yang pertama adalah abnormal cash flow operation, lalu yang kedua adalah abnormal production cost, dan yang ketiga adalah abnormal discretionary expense. Abnormal cash flow operation mendeteksi adanya manipulasi penjualan, lalu abnormal production cost mendeteksi adanya overproduction, dan yang ketiga abnormal discretionary expense mendeteksi adanya penghematan berlebih pada beban-beban diskresi seperti iklan, promosi, penelitian, dan pengembangan. Manipulasi penjualan, overproduction, dan pengurangan terkait biaya diskresioner dalam jangka waktu yang relatif pendek dapat meningkatkan laba. Namun dalam jangka waktu masa depan dapat mengganggu stabilitas perusahaan dan menurunkan daya saing perusahaan. Menurut Rochoduri tahun 2006, manajemen laba melalui pendekatan akrual lebih sulit dideteksi dan seringkali menjadi perhatian utama dari auditor dan regulator. Sejalan dengan Zhang pada tahun 2012, bahwa ketatnya pengawasan dari regulator terhadap perusahaan mendorong perusahaan untuk melakukan pendekatan manajemen laba melalui aktivitas real daripada aktivitas akrual. Kemudian Graham tahun 2005 melakukan survei dan dapatkan hasil bahwa manajemen tingkat atas cenderung melakukan manajemen laba dengan pendekatan real daripada dengan pendekatan akrual. Kemudian Zhang juga menyatakan bahwa manajemen laba real cenderung lebih fleksibel dan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Dan Rochoduri juga berpendapat tahun 2006 bahwa mendeteksi manajemen aktivitas real dapat dilakukan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Kemudian Haga tahun 2018 menemukan bahwa perusahaan proporsi untuk manajemen laba real dalam strategi manajemen laba lebih banyak daripada manajemen laba akrual. Walaupun dalam penelitian yang dilakukan oleh Lee bahwa perusahaan yang melakukan manajemen laba melalui pendekatan akrual daripada pendekatan real lebih cenderung dengan pendekatan akrual di saat kondisi perusahaan memang kesulitan keuangan.
Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa perusahaan tetap melakukan manajemen laba real di saat perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan. Kemudian, berdasarkan data yang diambil dari PT Custodian Sentral Indonesia, jumlah investor pasar modal Indonesia pada 30 Juli 2020 berada pada 3.022.366, naik sebanyak 21,66% dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan meningkatnya minat investasi dari masyarakat yang secara tidak langsung meningkatnya permintaan akan laporan keuangan. Peningkatan kebutuhan akan laporan keuangan haruslah didukung dengan peningkatan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Penelitian ini menjadi penting, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjawab kebutuhan investor akan laporan keuangan yang andal dan relevan. Karena manajemen laba real berkemungkinan dapat membuat laporan keuangan menjadi tidak andal dan relevan, juga dapat menyebabkan investor salah dalam pengambilan keputusannya dalam berinvestasi. Dan juga diharapkan dapat menjadi tambahan informasi investor dalam meminimalkan risiko investasi yang dilakukannya. Jika seandainya di kemudian hari terdapat permasalahan yang timbul akibat dari manajemen laba real dari perusahaan yang diinvestasikannya. Kemudian untuk rumusan masalahnya, pertama itu, apakah terdapat perbedaan signifikan perusahaan yang disampel melakukan manajemen laba melalui aktivitas real dari sisi abnormal cash flow operation selama pandemi COVID dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan perusahaan yang menjadi sampel melakukan manajemen laba melalui aktivitas real dari abnormal production cost selama pandemi COVID dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan perusahaan yang menjadi sampel melakukan manajemen laba melalui aktivitas real lewat sisi abnormal discretionary expense selama pandemi COVID dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, apakah terdapat perbedaan signifikan perusahaan yang disampel melakukan manajemen laba melalui aktivitas real secara keseluruhan di masa pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis perbedaan manajemen laba melalui aktivitas real dari sisi abnormal cash flow operation, kemudian dari sisi abnormal production cost, lalu abnormal discretionary expense, kemudian menganalisis perbedaan manajemen laba melalui aktivitas real secara keseluruhan. Untuk ruang lingkup penelitian, sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di indeks ranking 45, sedangkan laporan data yang digunakan adalah laporan keuangan kuartal kedua dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Dan untuk variabel penelitiannya nantinya ada abnormal cash flow operation, abnormal production cost, abnormal discretionary expense, dan real earnings management. Kemudian manfaat penelitian untuk regulator, penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan bagi regulator terutama untuk OJK dan B. Kemudian kreditur, penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi kreditur dan juga bagi tambahan informasi dan juga tambahan informasi untuk investor dalam pengambilan keputusannya dalam berinvestasi. Lalu selanjutnya untuk landasan teori, yang pertama itu teori keagenan. Eisenhardt 1989 berpendapat bahwa ada 3 landasan teori keagenan. Yang pertama yaitu pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang egois, lalu keterbatasan daya pikir manusia dalam prediksi peristiwa yang akan terjadi di masa depan, kemudian kebiasaan manusia untuk selalu berusaha menghindari risiko. Keadaan informasi yang tidak seimbang yang tersedia dalam sebuah perusahaan antara manajemen dan investor dapat menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak tersebut. Ketidakseimbangan informasi timbul karena manajemen lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan daripada hal tersebut dapat menyebabkan manajemen untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan investor, namun berkemungkinan investor tidak menyadari telah dirugikan oleh perbuatan manajemen. Keadaan informasi tidak seimbang inilah yang nantinya mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba. Hal ini sejalan dengan motif bonus plan hipotesis yang dikemukakan oleh Watts and Zimmerman. Dalam mendapatkan kompensasi berupa bonus, memungkinkan manajemen untuk melakukan manipulasi angka-angka dalam laporan keuangan. Kemudian didorong juga oleh penelitian Lee pada tahun 2019 bahwa kompensasi terhadap manajemen dapat memberikan dampak positif terhadap manajemen laba. Kemudian manajemen laba real. Manajemen laba real diperkenalkan oleh Rochoduri pada tahun 2016, mendefinisikan bahwa tindakan manajemen yang menyimpang dari praktek bisnis normal yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai target penjualan atau laba. Dengan kata lain, manajemen melakukan intervensi pada laporan keuangan tidak hanya melalui kebijakan estimasi akuntansi, tapi juga melalui intervensi pada aktivitas operasi perusahaan. Manajemen laba real menurut Rochoduri dilakukan dengan 3 cara oleh manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu melalui manipulasi penjualan, lalu yang kedua melalui overproduction, dan yang ketiga penghematan beban diskresi yang berlebihan. Manipulasi penjualan adalah semacam cara untuk meningkatkan penjualan dalam jangka waktu yang relatif pendek dengan menawarkan harga diskon dan memperlunak persyaratan untuk kredit.
Strategi ini dapat meningkatkan volume penjualan sehingga laba akan terdorong untuk naik. Namun dengan risiko adanya kemacetan pada arus kas di masa periode berjalan. Kemudian yang kedua yaitu penghematan melalui pengeluaran beban diskresioner. Penghematan yang berlebihan melalui beban diskresioner seperti iklan, biaya pengembangan, penelitian dan lain-lainnya dapat meningkatkan laba. Strategi ini juga dapat meningkatkan arus kas pada masa periode berjalan, namun di masa depan dapat menurunkan daya kompetitif perusahaan. Karena seandainya perusahaan tidak melakukan pengembangan produk ataupun promosi, maka akan kalah dengan pesaingnya. Kemudian yang ketiga yaitu produksi berlebihan. Untuk meningkatkan laba, manajer perusahaan dapat berproduksi yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga nantinya akan menyebabkan biaya fixed cost-nya menjadi lebih rendah, yang nantinya akan berakibat pada COGS yang dilaporkan menjadi lebih rendah, sehingga menyebabkan laba bisa menjadi lebih tinggi. Namun di masa depan, overproduction ini terdapat risiko keusangan akibat produksi berlebihan di masa periode pada saat perusahaan melakukan overproduction. Kemudian manajemen laba real pada saat sebelum dan sesudah krisis finansial pada tahun 2008. Jika kita menganalogikan kondisi perekonomian pada saat pandemi, kurang lebih hampir sama dengan pada saat kondisi krisis finansial pada tahun 2008. Penelitian yang dilakukan oleh Eng pada tahun 2019 yang meneliti tentang manajemen laba real pada saat sesudah dan sebelum krisis finansial di Amerika Serikat dan Tiongkok, didapatkan hasil bahwa untuk di Amerika Serikat manajemen laba real lebih kuat sesudah krisis finansial dibandingkan dengan sebelum krisis finansial pada tahun 2008. Sedangkan di Tiongkok manajemen laba real lebih kuat pada saat sebelum krisis finansial dibandingkan dengan sesudah krisis finansial pada tahun 2008. Kemudian hal tersebut menandakan bahwa untuk perusahaan yang di Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki perbedaan manajemen laba real pada saat sebelum dan sesudah krisis finansial pada tahun 2008. Kemudian selanjutnya beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Najah Atik, Ruiyan Chen dan lain-lain. Dengan judul Are Insider Equal? Evidence from Earnings Management in Closely Held Asian Firms. Dengan variabel penelitian, variabel independennya Accrual Based Earning Management dan Real Earning Management. Didapatkan hasil bahwa jika sebuah pengendali perusahaan adalah sebuah keluarga atau pendiri, maka manajemen laba real lebih cenderung dilakukan daripada manajemen laba akrual. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dari Liu Huanya dengan judul Can Bank Identify Firms Real Earnings Management? Evidence from China. Dengan variabel independen Real Earnings Management, sedangkan variabel dependennya Bank Sloan, lalu variabel kontrolnya firm size, ROA, dan leverage. Kemudian pada hasil penelitian ditemukan bahwa perusahaan dengan manajemen laba real yang lebih tinggi mendapatkan lebih banyak pinjaman dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Michael Kaldonsky, Thomas Jawortowski, dan Jacek Mizerza dengan judul penelitian Capital Market Pressure, Real Earnings Management, and Institutional Ownership Stability Evidence from Poland. Dengan variabel independen Real Earnings Management dan variabel kontrolnya Corporate Governance dan Ownership Control Variable. Pada penelitian ini ditemukan bahwa investor institusional yang memegang saham dalam jangka waktu yang lama memainkan peran pemantauan yang penting dalam mengurangi manajemen laba real yang dilakukan oleh manajemen yang tertekan oleh kekuatan pasar untuk mencapai target. Kemudian selanjutnya penelitian dari Yafen Kuo, Yi Min Lin, dan He Fang Chin yang meneliti tentang CSR, Enterprise Risk Management, dan Real Earnings Management, Evidence from dengan variabel independen Real Earnings Management, Managerial Confidence, dan variabel dependennya Enterprise Risk Management, IRM, dan Corporate Social Responsibility, atau CSR. Didapatkan hasil bahwa pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas dalam sebuah perusahaan yang memiliki pengaruh kuat dalam meningkatkan reputasi perusahaannya melakukan manajemen laba real dan kegiatan yang berhubungan dengan CSR. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Alisa G. Brink dengan judul Effect of Superior Compensation Structure on Psychological Responses and Real Earnings Management Decision of Subordinate Managers. Dengan variabel independen Executive Compensation Structure and Research and Development Reporting Method. Lalu variabel dependennya adalah Psychological Responses and Decision to Engage in Real Earning Management. Dengan hasil ditemukan bahwa kompensasi eksekutif dengan struktur yang baik dapat secara efektif mengurangi manajemen laba real. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lily Eng yang meneliti tentang financial crisis and real earning management in family firms, comparison between China and United States.
dengan variabel independen Real Earnings Management. Didapatkan perbedaan manajemen laba real untuk negara Amerika Serikat dan Tiongkok pada saat sesudah krisis finansial pada tahun 2008 dan sebelum krisis finansial pada tahun 2008. Kemudian selanjutnya penelitian dari Leon Lee tahun 2019 dengan judul penelitian Is Trade-off Between Accrual Based and Real Earnings Management. Dengan variabel independen Executive Compensation dan variabel dependen Accrual and Real Earnings Management. Didapatkan hasil bahwa kompensasi CEO berupa saham secara positif terkait dengan manajemen laba berbasis akrual dan real. Secara keseluruhan berhasil menunjukkan bahwa hubungan manajemen laba berbasis akrual dan berbasis real untuk perusahaan lebih bersifat komplementer. Kemudian selanjutnya penelitian oleh Nanyan Dong, Fang Junwang, Junrui Zhang, dan Zhu pada tahun 2020. Dengan judul penelitian Ownership Structure and Real Earnings Management, Evidence from China. Dengan variabel independen ownership structure, sedangkan variabel dependennya real earnings management. Ditemukan bahwa jika terdapat sebuah perusahaan dengan pemegang saham atau pengendalinya satu pihak lebih rentan untuk melakukan manajemen laba real. Kemudian selanjutnya penelitian dari Jesper Haga, Hendrik Hodlunda, dan Dennis Sunvika pada tahun 2008 dengan judul penelitian Stock Market Listing Status and Real Earnings Management dengan variabel independen real earnings management. Ditemukan bahwa perusahaan publik terlibat dalam lebih banyak manajemen laba melalui aktivitas operasi. Lalu selanjutnya penelitian dari Basim Al-Sattarata, Khalid Husaini, dan Wasim Al-Sattarata dengan judul penelitian The Impact of Abnormal Real Earnings Management to Meet Earning Benchmark on Future Operating Performance dengan variabel independen Real Earnings Management dan variabel dependen Future Operating Performance. Dari penelitian ini ditemukan bahwa untuk beberapa perusahaan yang melakukan manipulasi aktivitas operasi seperti manipulasi penjualan, pengeluaran diskresioner, dan overproduction sebagai tolak ukur dari manajemen laba real memiliki konsekuensi positif yang signifikan untuk kinerja operasi perusahaan pada masa berikutnya. Lalu selanjutnya penelitian dari Chia Chang, Li Han Kao, dan Hien-Shin Chen pada tahun 2018 dengan judul penelitian How Does Real Earnings Management Affect the Value of Cash Holding? Comparison between Information and Agency Perspective. Dengan variabel independen Real Earnings Management sedangkan variabel dependen Value of Cash Holding. Ditemukan hasil bahwa manajemen laba real dapat menurunkan nilai kepemilikan kas terutama dalam perusahaan yang memiliki potensial masalah keagenan atau perusahaan yang menghadapi kendala keuangan. Kemudian selanjutnya penelitian dari Rongding, Jialong Li, dan Zhenyu Wu pada tahun 2018 yang meneliti tentang government affiliation, real earnings management, and firm performance, the case of privately held firms. Dengan variabel independen government affiliation, variabel dependent firm performance, and real earnings management. Dengan hasil, ditemukan bahwa perusahaan yang berafiliasi secara politis cenderung memiliki kinerja akuntansi yang superior. Kemudian juga perusahaan yang berafiliasi secara politis cenderung terlibat dalam aktivitas real management. Lalu selanjutnya penelitian dari Klaus Beckman, Diego Escobari, dan Tan Ngot pada tahun 2019 yang meneliti tentang dengan judul penelitian The Real Earnings Management of Cross-Listing Firms dengan variabel independen Accrual Earnings Management dan Real Earnings Management. Pada penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa perusahaan secara aktif manajemen laba di sekitar cross-section event dengan menggunakan manajemen laba real dan accrual, tetapi manajemen laba real lebih dominan untuk dilakukan. Lalu kemudian penelitian yang dilakukan oleh Michael Kaldonsky, Thomas Jawortowski pada tahun 2020 yang meneliti tentang dengan judul penelitian Do Firm Using Real Earnings Management Care About Tax, Evidence from a High Book Tax Conformity Country dengan variabel independen Real Earnings Management, lalu variabel dependen tax planning. Dan hasil penelitian tidak terdapat hubungan yang kuat antara manajemen laba real dan tax planning. Kemudian yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Kostas Papas, Eamon Walsh, dan Elise Liang Su pada tahun 2019 dengan judul penelitian Real Earnings Management and Loan Contract Terms dengan variabel independen Real Earnings Management dan variabel dependen Loan Contract Terms. Dengan hasil penelitian, ditemukan bahwa manajemen laba real memiliki keterkaitan yang kuat dengan loan contract terms. Lalu selanjutnya untuk perumusan hipotesis, penjualan merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi besar kecilnya laba. Di tengah sulitnya kondisi pandemi, maka akan menjadi satu hal yang memungkinkan manajemen melakukan manipulasi penjualan dan memenuhi target. Manipulasi penjualan yang dilakukan menurut Rauch Rudi pada tahun 2006 dengan memberikan sejumlah keringanan kredit dan diskon-diskon dengan jumlah yang tidak wajar. Manipulasi penjualan akan mempengaruhi arus kas operasi atau cash flow operation. Semakin banyak manipulasi
maka akan semakin kecil arus kas operasi, sehingga nanti abnormal cash flow operation akan semakin besar juga. Abnormal CFO inilah yang akan diuji perbedaannya, apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah COVID. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka berkemungkinan dorongan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen melalui manipulasi penjualan lebih besar di saat pandemi COVID dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Dengan alasan ini, maka itulah hipotesis pertama, yaitu terdapat perbedaan signifikan manajemen laba melalui aktivitas real dari sisi abnormal cash flow operation selama pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Lalu yang selanjutnya, beban pokok penjualan merupakan satu yang sangat mempengaruhi demi meningkatkan laba, maka manajemen akan membuat beban pokok menjadi lebih rendah. Menurut Cohen dan Zorowin serta Rochuduri, hal itu dilakukan dengan cara melakukan overproduction yang akan menurunkan biaya tetap produksi dari barang yang diproduksi, yang berdampak pada penurunan beban COGS. Produksi yang berlebihan akan mempengaruhi biaya production cost. Semakin besar overproduction, maka nantinya semakin besar juga abnormal production cost. Dengan kondisi pandemi, demi meningkatkan laba, maka berkemungkinan akan lebih kuat motivasi manajemen melakukan manajemen laba melalui overproduction. Hal inilah yang diuji apakah terdapat perbedaan abnormal production cost di masa pandemi dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka berkemungkinan dorongan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen melalui overproduction lebih besar di saat pandemi COVID dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Sehingga lahirlah hipotesis kedua, yaitu terdapat perbedaan signifikan manajemen laba melalui aktivitas real dari sisi abnormal production cost selama pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, beban diskresi seperti promosi, riset, dan pengembangan merupakan beban yang berkemungkinan akan dilakukan penghematan berlebihan masa pandemi COVID-19. Dengan dilakukannya penghematan pada beban diskresi akan membuat laba menjadi lebih tinggi. Namun penghematan yang berlebihan dapat membuat kemampuan daya perusahaan saing menjadi menurun. Menurut Cohen dan Zorowin 2010 serta Rochuduri pada tahun 2006, penghematan beban diskresi menjadi satu hal yang mungkin dilakukan oleh manajemen untuk membuat laba menjadi lebih tinggi. Penghematan yang berlebihan akan mempengaruhi beban diskresi. Semakin besar penghematan, maka akan semakin kecil beban diskresi dan semakin besar abnormal discretionary expense. Dengan kondisi pandemi COVID-19, demi meningkatkan laba sekaligus dalam melakukan penghematan, maka kemungkinan motivasi manajemen dalam melakukan penghematan berlebihan akan lebih kuat daripada sebelum masa pandemi COVID-19. Akan diuji pada penelitian kali ini. Apakah terdapat perbedaan abnormal discretionary expense di saat pandemi dan sebelum masa pandemi COVID-19? Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka berkemungkinan dorongan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen melalui penghematan beban diskresi lebih besar di saat pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Sehingga lahirlah hipotesis ketiga, yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan manajemen laba melalui aktivitas real dari sisi abnormal discretionary expense selama pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Kemudian dengan menggabungkan ketiga cara manajemen real tersebut, nanti dapat dilihat perbedaan antara manajemen real apakah terdapat secara keseluruhan perbedaan manajemen laba real pada masa pandemi COVID-19 dan sebelum masa pandemi COVID-19. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka berkemungkinan lebih kuat motivasi manajemen laba real yang dilakukan oleh manajemen perusahaan selama pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Sehingga lahirlah hipotesis keempat, yaitu apakah terdapat perbedaan manajemen laba melalui aktivitas real secara keseluruhan selama masa pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya bab ketiga, yaitu metode penelitian. Pertama, untuk penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk membandingkan perbedaan manajemen laba real yang dilakukan perusahaan selama masa pandemi dan sebelum masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan kuartal kedua perusahaan indeks LQ 45 periode tahun 2017 sampai pada tahun 2020. Pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode time cross section, yaitu data dikumpulkan berdasarkan periode tertentu yang diperoleh melalui situs BEI, yaitu www.idx.co.id. Sampel yang digunakan pada penelitian kali ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45, karena perusahaan dalam indeks LQ45 merupakan perusahaan yang tidak kesulitan dalam kondisi keuangan sebelum COVID, sehingga manajemen laba real lebih terlihat. Kemudian perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 sahamnya cenderung liquid serta kapitalisasi pasarnya besar, sehingga kebutuhan akan laporan keuangannya juga besar dan diharapkan memiliki dampak yang mempengaruhi nantinya. Data laporan kuartalan dari perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45, laporannya selalu tersedia. Namun untuk sektor keuangan dikecualikan karena pada sektor keuangan memiliki makna dan tafsiran berbeda.
Laporan keuangan kuartal kedua dipilih karena pada saat penelitian ini mau dirancang, laporan keuangan dari perusahaan yang tersedia hanya masih baru terdapat pada laporan keuangan kuartal kedua. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah model pendeteksian manajemen laba yang digunakan oleh Rochoduri pada tahun 2006, yaitu mendeteksi abnormal cash flow operation, abnormal production cost, abnormal discretionary expense. Untuk abnormal cash flow operation, CFOT per AT kurang 1 sama dengan A0 tambah A1 dikali 1 per log AT kurang 1 ditambah beta 1 dikali ST dibagi AT kurang 1 tambah beta 2 dikali delta ST per AT kurang 1 dan ditambah ET. Pada rumus tersebut dilakukan reduksi linear berganda untuk mendapatkan koefisien regresi dari persamaan di atas, sehingga diperolehlah koefisien regresi. Kemudian koefisien regresi tersebut dimasukkan ke dalam persamaan baru dengan persamaan NCFOT sama dengan AT kurang 1 dikali A0 tambah A1 bagi 1 per log AT kurang 1 ditambah beta 1 dikali ST dibagi AT kurang 1, kemudian ditambah beta 2 dibagi delta ST per AT kurang 1 ditambah error T. Sehingga dari rumus tersebut diperolehlah abnormal cash flow operation. Dengan abnormal cash flow operation pada tahun berjalan sama dengan CFOT dikurang NCFOT. Kemudian didapatkanlah data diskritnya, yaitu ABN CFOT dibagi AT kurang 1 sama dengan CFOT dibagi AT kurang 1 kurang NCFOT dibagi AT kurang 1 dengan keterangan sebagai berikut. CFOT merupakan arus kas operasi perusahaan yang dilaporkan pada laporan kuartal kedua pada tahun T. Kemudian total aset perusahaan pada akhir kuartal tahun kedua tahun T yaitu AT kurang 1. Kemudian ST merupakan penjualan perusahaan pada kuartal kedua tahun T. Lalu selanjutnya delta ST selisih penjualan perusahaan pada kuartal kedua tahun T dengan kuartal kedua tahun T kurang 1. Kemudian AB koefisien regresi. Kemudian yang terakhir yaitu ABN CFOT sama dengan abnormal cash flow operation pada kuartal 2 tahun berjalan. ABN CFOT inilah nanti yang kita bandingkan antara pada saat pandemi dengan sebelum pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya untuk variabel abnormal production cost. Untuk variabel abnormal production cost, Pro T dibagi AT kurang 1 sama dengan A0 tambah A1 dibagi 1 per A log AT kurang 1 ditambah beta 1 dikali per ST ditambah beta 2 dikali delta ST dibagi AT kurang 1 ditambah beta 3 dikali delta ST kurang 1 dibagi AT kurang 1 tambah ET. Dari rumus ini dilakukan regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS untuk mendapatkan koefisien regresi dari persamaan data sehingga diperoleh koefisien regresi. Kemudian dari koefisien regresi tersebut dimasukkan ke persamaan baru yaitu N Pro T sama dengan AT kurang 1 dibagi A0 tambah A1 dibagi 1 log AT kurang 1 ditambah beta 1 dikali ST dibagi AT kurang 1 ditambah beta 2 dikali delta ST dibagi AT kurang 1 ditambah beta 3 dikali delta ST kurang 1 dibagi AT kurang 1 ditambah error T. Kemudian dari persamaan tersebut diperoleh abnormal production cost dengan abnormal production cost sama dengan APN Pro T dibagi sama dengan Pro T dikurang N Pro T. Dengan keterangan Pro T sama dengan biaya produksi yang didapat dengan menambahkan HPP harga pokok penjualan dengan perubahan persediaan perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan kuartal kedua tahun berjalan. Kemudian AT kurang 1 sama dengan total aset perusahaan pada akhir kuartal kedua tahun sebelumnya. Kemudian ST sama dengan penjualan perusahaan pada kuartal kedua tahun berjalan. Lalu selanjutnya delta ST selisih penjualan perusahaan pada kuartal kedua tahun berjalan dengan kuartal kedua tahun sebelumnya. Kemudian delta ST kurang 1 sama dengan selisih penjualan perusahaan pada kuartal kedua tahun sebelumnya dengan penjualan kuartal 2 tahun sebelumnya. Lalu kemudian AB koefisien regresi dan E error. Lalu N Pro T biaya produksi perusahaan pada akhir kuartal kedua tahun yang didapatkan dengan setelah memasukkan koefisien regresi dalam persamaan. Kemudian yang terakhir yaitu abnormal ABN Pro T yang merupakan abnormal production cost, yaitu biaya produksi abnormal kuartal kedua tahun berjalan. Abnormal production cost inilah nanti yang kita bandingkan antara pada saat pandemi dan sebelum pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga yaitu abnormal discretionary expense. Rumusnya hampir sama dengan yang pertama, yang abnormal CFO. Bedanya ini diambil dari yang disnya diambil dari biaya
diskresi. Kemudian cara mendapatkan ABN diskresinya hampir sama dengan abnormal cash flow operation, yaitu ABN discretionary-nya sama dengan biaya diskresi dikurang NDIS. Untuk keterangannya hampir sama, discretionary yaitu sama dengan biaya penelitian dan pengembangan tambah biaya iklan tambah biaya penjualan ADM dan umum dilaporkan perusahaan pada laporan kuartal kedua pada tahun berjalan. Kemudian nanti ada ABN dis T yang merupakan abnormal discretionary expense. Nah, yang ABN dis T inilah yang kita bandingkan pada saat pandemi dan sebelum pandemi COVID-19. Kemudian untuk variabel real earning management, setelah didapatkan abnormal cash flow operation, abnormal production cost, dan abnormal discretionary expense, maka data-data discrete dari ketiga variabel tersebut digabungkan menjadi real earnings management. Kemudian nanti setelah data tersebut digabungkan antara abnormal production cost, discretionary expense, dan abnormal CFO, maka setelah itu nanti dibandingkan antara pada saat pandemi COVID-19 dan sebelum masa pandemi COVID-19. Untuk jendela penelitiannya, kondisi pada saat pandemi COVID-19 pada variabel abnormal cash flow operation, abnormal production cost, abnormal discretionary expense, dan real earnings management pada saat pandemi merupakan pada saat akhir kuartal kedua tahun 2020. Sedangkan kondisi sebelum pandemi COVID pada variabel penelitian adalah kondisi pada variabel tersebut pada saat kuartal kedua tahun 2019. Lalu selanjutnya metode analisis data. Pada penelitian ini difokuskan untuk melihat perbedaan manajemen laba real pada saat pandemi dan sebelum pandemi. Maka uji yang dilakukan adalah uji beda antara pada saat pandemi dan sebelum pandemi. Uji beda berpasangan dengan menggunakan uji T berpasangan atau uji Mann-Whitney. Data-data yang dibandingkan adalah abnormal cash flow operation kuartal kedua tahun 2020 yang menjadi tahun di mana terjadinya pandemi COVID dengan abnormal cash flow operation tahun 2019 menjadi tahun sebelum pandemi COVID. Begitu juga untuk abnormal production cost, abnormal discretionary expense, dan untuk manajemen laba real. Kemudian sebelum dilakukan uji beda, dilakukan asumsi kenormalan untuk kedua variabel yang dipasangkan tersebut. Jika salah satu atau kedua variabel tersebut tidak memenuhi asumsi kenormalan, maka dilanjutkan dengan melakukan uji U. Jika pengujian dilakukan dengan uji T berpasangan ataupun dengan uji Mann-Whitney didapatkan nilai signifikan 0,05 pada aplikasi, maka terdapat perbedaan yang signifikan manajemen laba real. Namun jika nilai signifikannya di atas 0,05 pada aplikasi SPSS, maka tidak terdapat perbedaan signifikan manajemen laba real pada saat sebelum masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Untuk langkah pertama, kita harus mencari dulu koefisien regresi dari NCFO. Pertama NCFO tahun 2020. Setelah dimasukkan rumus, maka dapat nilai A1-nya 0,037, A2-nya 0,152, B1 0,130, dan B2 0,46. Lalu nilai ini nanti dimasukkan ke dalam persamaan NCFO, sehingga nanti dari rumus ini dapatkan NCFO, kemudian yang CFO tahun 2020 dikurangkan dengan NCFO, sehingga nanti dapat ABN CFO. Kemudian untuk koefisien dari NCFO pada tahun 2019, A1-nya 0,133, A2-nya minus 1,701, kemudian B1-nya 0,108, dan B2-nya 105. Kemudian dari persamaan ini nanti dapatkan NCFO. Kemudian nanti ABN CFO itu 2019 sama dengan CFO pada tahun 2019 dikurangi NCFO pada tahun 2019. Kemudian koefisien regresi untuk NPROD pada tahun 2020 dengan A1 0,247, A2 minus 3,959, lalu B1 0,770, B2-nya minus 0,710, dan B3-nya minus 0,132. Lalu untuk NPROD pada tahun 2019 0,431, lalu minus 6,337 untuk A2-nya, untuk B1 0,737, untuk B2 0,173, dan untuk B3 0,54. Kemudian untuk mencari abnormal production cost-nya sama kayak mencari abnormal cash flow operation pada penjelasan sebelumnya, yaitu production cost nanti dikurangi sama end production cost. Untuk NDIS pada tahun 2020 didapatkan koefisien regresi untuk A1 minus 0,31, untuk A2 4,46, untuk B1 0,129, dan untuk B2 0,287. Kemudian untuk
Enlist pada tahun 2019 didapatkan A1 minus 0,301, A2 4,216, lalu B1 1,05, lalu B2 1, cara mencari abnormal discretionary expense ini hampir sama dengan mencari pada abnormal cash flow dan abnormal production cost sebelumnya, yaitu dengan mengurangi discretionary expense dikurangi normal and discretionary. Lalu selanjutnya setelah didapatkan data discrete yang berupa abnormal cash flow operation, abnormal production cost, dan abnormal discretionary expense, maka kita selanjutnya melakukan uji kenormalan. Untuk uji asumsi kenormalan yang pertama yaitu untuk abnormal cash flow operation. Untuk yang tahun 2020 asumsi terpenuhi karena nilai signifikansinya berada di atas 0,05 yaitu 0,2. Sedangkan yang untuk uji abnormal CFO pada tahun 2019 data tidak memenuhi asumsi kenormalan karena nilai signifikansi berada di bawah 0,05 yaitu di angka 0,039. Karena salah satu dari variabel yang dibandingkan tidak memenuhi asumsi kenormalan, maka pengujian uji beda dilakukan dengan melakukan uji beda perpasangan melalui uji U, yaitu uji Mann-Whitney. Sedangkan untuk variabel abnormal production cost yang tahun 2020 data tidak terdistribusi normal karena nilai signifikansinya berada di bawah 0,05. Sedangkan tahun 2019 memenuhi asumsi kenormalan, yaitu datanya memiliki signifikansi di atas 0,05. Karena salah satu variabel yang dibandingkan tidak memenuhi yang tidak memenuhi asumsi kenormalan, maka pengujian untuk uji beda dilakukan dengan uji U, yaitu uji U Mann-Whitney. Lalu selanjutnya untuk variabel abnormal discretionary expense. Kedua variabel pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 sama-sama tidak memenuhi asumsi kenormalan, sehingga ujinya dilakukan dengan uji U Mann-Whitney. Lalu yang terakhir yaitu variabel real earnings management yang merupakan gabungan dari variabel abnormal cash flow operation, abnormal production cost, dan abnormal discretionary expense. Sama-sama tidak memenuhi asumsi kenormalan karena nilai signifikansi dari keduanya berada di bawah 0,05, yaitu yang untuk tahun 2020 0,04 dan tahun 2019 0,040. Sehingga untuk pengujian bedanya dilakukan dengan uji U Mann-Whitney. Lalu hasil uji beda untuk abnormal cash flow operation didapatkan nilai Z-nya minus 5,061 dengan signifikansinya 0,00000. Karena nilai signifikansi berada di bawah 0,05, maka terdapat perbedaan abnormal cash flow operation pada tahun 2020 dengan abnormal cash flow operation pada tahun 2019. Kemudian selanjutnya uji beda berpasangan untuk abnormal production cost didapatkan hasil signifikansinya 0,7. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal production cost. Kemudian untuk uji beda pada abnormal discretionary expense didapatkan nilai signifikansinya 0,586. Sehingga tidak terdapat perbedaan antara abnormal discretionary expense tahun 2000 secara signifikan. Lalu untuk abnormal discretionary expense didapatkan hasil signifikansinya 0,586. Sehingga dari hasil ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal discretionary expense pada tahun 2020 dengan tahun 2019. Lalu yang terakhir pengujian untuk uji beda pada real earnings management didapatkan hasil uji signifikansinya yaitu 0,0000, sehingga didapatkan perbedaan yang signifikan real earnings management pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian selanjutnya hasil dan analisis hasil pembahasan. Yang pertama yaitu perbedaan abnormal CFO 2020 dengan abnormal CFO pada tahun 2019. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka H1 diterima karena hasil pengujian terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal cash flow operation kuartal kedua tahun 2020 dengan abnormal cash flow operation kuartal kedua tahun 2019, sehingga dapat dikatakan terjadi perbedaan yang signifikan manajemen laba real melalui abnormal cash flow operation pada saat pandemi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Kemudian hasil pengujian untuk abnormal production cost 2020 dengan abnormal production cost di tahun 2019. Berdasarkan hasil pengujian, maka H2 ditolak karena hasil pengujian tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal production cost kuartal kedua tahun 2020 dengan abnormal production cost kuartal kedua tahun 2019, sehingga dapat dikatakan terjadi perbedaan yang signifikan manajemen laba real melalui abnormal production cost pada saat pandemi COVID dengan sebelum pandemi COVID-19. Kita kembali ke teori. Abnormal production cost disebabkan karena adanya overproduction. Overproduction berkemungkinan tidak dapat dilakukan di masa pandemi COVID-19 karena berhentinya kegiatan produksi perusahaan akibat diterapkan PSBB, sehingga
sehingga untuk berproduksi secara normal saja masih terhambat, apalagi untuk melakukan produksi yang dengan skala besar yang berlebihan. Kemudian jangka waktu dari penelitian yang relatif pendek dapat menyebabkan hasil IPH2 ini menjadi ditolak. Kemudian yang ketiga itu perbedaan abnormal discretionary expense pada tahun 2020 dengan abnormal discretionary expense pada tahun 2019. Berdasarkan hasil pengujian, maka H3 ditolak karena hasil pengujian tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal discretionary expense pada tahun 2020 dengan abnormal discretionary expense pada tahun 2019, sehingga dapat dikatakan tidak ada perbedaan signifikan manajemen laboratorial melalui abnormal discretionary expense pada saat pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Abnormal discretionary expense sendiri disebabkan oleh adanya penghematan berlebihan yang dilakukan pada beban promosi, iklan penelitian, dan pengembangan. Walaupun diterapkannya PSBB oleh pemerintah, namun sebagian besar perusahaan dapat menerapkan work from home. Work from home inilah yang memungkinkan promosi, penelitian, pengembangan dapat dilakukan dari rumah. Sehingga penghematan untuk beban-beban diskresi yang berlebihan tidak dapat dilakukan, karena kegiatan tersebut tetap dapat dilakukan pada saat di rumah. Hal inilah yang memungkinkan tidak terjadinya perbedaan yang signifikan manajemen laboratorial pada saat pandemi dan sebelum pandemi COVID-19. Kemudian perbedaan real earnings management pada tahun 2020 dengan real earnings management pada tahun 2019 berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka H4 diterima. Karena hasil pengujian terdapat perbedaan yang signifikan real earnings management kuartal kedua tahun 2020 dengan kuartal kedua pada tahun 2019, sehingga dapat dikatakan terjadi perbedaan yang signifikan real earnings management atau manajemen laboratorial secara keseluruhan pada saat pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal cash flow operation pada saat pandemi dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Hal ini mengindikasikan adanya manipulasi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan selama pandemi COVID-19. Kemudian, yang kedua, tidak terdapat perbedaan yang signifikan abnormal production cost pada saat pandemi COVID dengan abnormal production cost sebelum terjadinya pandemi COVID. Hal ini mengindikasikan selama pandemi COVID, perusahaan tidak melakukan overproduction. Lalu yang ketiga, tidak terdapat perbedaan yang signifikan abnormal discretionary expense pada saat pandemi dengan sebelum masa pandemi. Hal ini mengindikasikan perusahaan tidak melakukan penghematan berlebihan dari beban diskresi. Kemudian yang keempat, berdasarkan uji beda berpasangan di antara variabel abnormal cash flow operation, abnormal production cost, dan abnormal discretionary expense. Abnormal cash flow operation memiliki perbedaan yang paling signifikan. Kemudian disusul abnormal discretionary expense, dan yang terakhir abnormal production cost. Kemudian untuk kesimpulan terakhir, terdapat perbedaan yang signifikan antara real earnings management pada saat pandemi dengan real earnings management sebelum masa pandemi. Dengan adanya perbedaan yang signifikan ini mengindikasikan perusahaan melakukan manajemen laboratorial selama pandemi COVID-19. Saran untuk penelitian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan masih terdapat keterbatasan. Adapun saran yang perlu dipertimbangkan, yang pertama, diharapkan penelitian selanjutnya dikembangkan model baru terkait penelitian terhadap manajemen laba yang lebih efektif, efisien dari model Roche-Duri penulis gunakan. Selanjutnya, model Roche-Duri yang digunakan memiliki kelemahan, itu tidak dapat digunakan untuk perusahaan yang bergerak di sektor keuangan dan perbankan, sehingga penelitian ke depannya diharapkan model baru yang dapat digunakan untuk sektor keuangan dan perbankan. Untuk objek waktu penelitian diperluas dan periode waktu juga ditambah sehingga didapatkan hasil yang lebih baik dan akurat. Mungkin itu saja penyampaian skripsi saya pada kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.